Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya azizu ya wahhab. Ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para ikhwan, para akhwat, para hadirin dan para hadirat, sebelumnya yang saya muliakan, tuan-tuan guru di sini, guru-guru saya, senior-senior saya, wallahi sebenarnya jujur, bukan mujamalah, saya begitu sungkannya bicara di sini. Anda enggak pernah bayangkan sebesar ini masjid antum, sebegini banyak orangnya, dan yang tidak Anda bayangkan di samping Anda ada Ustaz Mizan, samping Anda ada Ustaz Muslim, Ustaz Usni. Subhanallah. Sebenarnya wallahi Anda enggak layak di sini untuk duduk memberikan kepada antum kajian-kajian. Mereka lebih layak. Tapi ikhwati rahimakumullah, semoga bermanfaat dan insyaallah malam hari ini ya kita bermohon kepada Allah Jalla wa Ala, semoga Allah memudahkan kita untuk mengambil manfaat daripada apa-apa yang kita dengar. Dan sesungguhnya materi yang kita sampaikan pada malam hari ini bukanlah materi yang baru, dia hanyalah mengulang-ulang kaji saja. Enggak ada yang baru padanya. Dan ana yakin dengan haqqul yakin antum pun telah mengetahuinya. Tapi tidaklah salah jika kita mengulang-ulang kaji. Tidak salah jika kita mengulang-ulangi kaji sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama ini sebenarnya agama kita itu bertumpu pada dua perkara. Bertumpu pada sabar dan syukur. Kalaulah mau kita simpulkan agama ini yang begitu banyak padanya syariat-syariat, perintah-perintah, larangan-larangan, maka semuanya bertumpu pada sabar dan syukur. Subhanallah. Dan materi kita malam hari ini akan membahas tentang sabar. Ikhwati rahimakumullah, apa itu sabar? Setiap orang selalu mengatakan saya bersabar insyaallah. Sabar dalam bahasa Arab ya bermakna ya al-habs, menahan. Maka makna daripada sabar secara bahasa adalah menahan diri. Habsun nafs, menahan diri. Jadi inti daripada sabar secara bahasa maknanya adalah seseorang berupaya menahan dirinya. Adapun sabar ya yang disebutkan definisinya oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, ya habsun nafsi 'anil jaza', menahan diri ini untuk mengeluh ketika datang kepadanya musibah, ya, wat tasyakki, menahan lisan untuk mengadu kepada makhluk, ya, wa habsul jawarih an syaqqil juyub wa darbil khudud. Sabar itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, menahan seluruh anggota tubuh untuk ya tidak melakukan pelanggaran dalam agama. Ketika mendapat musibah, dia tidak mengoyak-ngoyak bajunya, tidak menampar-nampar pipinya. Inilah yang disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah tentang definisi sabar. Walaupun definisi ini sebenarnya lebih erat pada satu bagian daripada bagian-bagian sabar. Jadi sabar menurut Ibnu Qayyim rahimahullahu tabaraka taala
adalah menahan diri, habsun nafsi 'anil jaza' wal hala. Menahan diri dari berkeluh kesah, menghujat, menggugat ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wat tasyakki, menahan lisan untuk mengadu kepada makhluk. Ya. Kemudian wa habsul jawarih, menahan seluruh anggota tubuh. Ya. Menahan seluruh anggota tubuh untuk tidak bermaksiat menentang Allah Subhanahu wa taala. Menahan diri untuk tidak mengoyak-ngoyak baju, menampar-nampar wajah, sebagaimana perbuatan orang-orang jahiliyah ketika meratapi orang-orang yang wafat dari mereka. Ikhwati rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Dan sabar itu ya bertumpu pada 3 pilar, sebagaimana dimuat oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib. Orang itu akan dikatakan benar-benar bersabar ketika telah mewujudkan 3 hal. Ya, pertama adalah ridha dengan segala macam ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah digariskan. Allahu Akbar. Maka orang-orang yang mendapatkan ujian, musibah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala akan benar dikatakan dia bersabar jika dia ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahwa semua musibah ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana segala macam bentuk musibah ini telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan dengan ilmunya dan dengan hikmahnya dan dengan kebijaksanaannya. Subhanallah, dia yakini itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pilar syukur dibangun di atas al-i'tiraf, mengakui semua kenikmatan yang datang kepadanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Memulangkan semua kenikmatan kepada Allah, maka pilar sabar adalah ketika dia meyakini memulangkan segala macam bentuk perkara-perkara yang tidak dia senangi berupa musibah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan meyakini bahwasanya di balik segala macam bentuk ujian tersebut terkandung berbagai macam bentuk kebaikan-kebaikan bagi hamba, hikmah-hikmah. Subhanallah. Kemudian tentunya yang kedua, pilar kedua, menahan lisannya untuk tidak berkeluh kesah. Ya, banyak orang ketika datang kepadanya musibah berkeluh kesah. Sebagaimana orang-orang jahiliyah tatkala meratapi orang-orang yang meninggal daripada mereka, ya, ucapan-ucapan yang dilarang dalam agama. Wahai fulan, kalau andai kata dirimu enggak ada, siapa lagi memberikan kepada kami rezeki? Siapkah menafkahi kami? Ucapan-ucapan seperti ini menunjukkan tidak sabar. Ya. Dengan perkataan berusaha menghujat takdir Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan mereka, kalaulah saja dia enggak terlambat dibawa ke rumah sakit, mungkin dia enggak mati. Ini enggak boleh diucapkan. Ya. Kalaulah seandainya dia enggak pergi, enggak ketabrak, enggak mati, ini dilarang. Kata-kata kalaulah inilah yang dilarang dalam agama. Karena membuka pintu syaitan menghujat ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pilar yang ketiga adalah menahan seluruh anggota tubuh kita ini untuk tidak melakukan tindakan maksiat. Orang banyak ketika enggak sabar dalam ujian, apapun ujian. Kadang-kadang ujian berumah tangga, suami enggak sabar, kadang-kadang istri enggak sabar, kadang-kadang apa yang terjadi? Kadang-kadang piring-piring berterbangan, jadilah piring-piring terbang di rumah. Subhanallah. Kadang-kadang ada yang marah, saking marahnya apa? Mungkin handphone pun berpecahan. Ini menunjukkan tidak sabar. Kadang-kadang tangan dan seterusnya. Wallahi ikhwati rahimakumullah. Sungguh sabar ini perkara yang sulit. Saya mudah mengucapkannya, tapi wallahi untuk mengamalkannya, subhanallah, alangkah sulitnya, kecuali bagi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pilar-pilar sabar yang benar. Kalau ada 3 hal ini berarti Anda bersabar. Kalau enggak, berarti kita belum bersabar. Pertama, keyakinan kita semua yang datang daripada Allah kita terima dengan ridha. Ya. Kita yakini semua musibah ini di baliknya ada berbagai macam hikmah. Tidak ada yang jelek.
Apapun yang Allah takdirkan, yang Allah turunkan, pasti kebaikan di belakangnya. Dengan musibah penyakit contohnya. Dengan penyakit ini kadang-kadang kita mengeluh, ya Allah, kenapa kau datangkan kepadaku penyakit? Apa salahku ya Allah? Aku sholat selalu, beribadah selalu. Tuh orang-orang kafir tuh gak sakit-sakit, saya sakit. Dengan sakit ini subhanallah. Terkadang seorang hamba ketika ditimpa penyakit, merundukkan dirinya kepada Allah. Sebelumnya dia sombong. Dengan sakit ini dia merundukkan dirinya di hadapan Allah, menjadi rendah, tawadhu. Dengan penyakit ini Allah SWT membimbing dia untuk kembali bertaubat. Banyak orang udah kritis mau mati, barulah ketika itu terinspirasi untuk taubat. Dengan penyakit ini Allah cuci semua kesalahannya. Subhanallah. Tidak ada musibah yang datang kecuali padanya kebaikan. Karena tidak ada perbuatan jelek yang dilakukan oleh Allah SWT. Asyarru laisa ilaik. Segala macam bentuk keburukan tidak boleh kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pilar yang pertama. Yang kedua adalah lisan kita ini tidak bermaksiat ketika datang ujian musibah. Ya. Mungkin dengan menghujat takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala, mengupat kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, meratap dan seterusnya. Yang ketiga apa? Menahan seluruh anggota tubuh kita ini untuk tidak bermaksiat. Menahan kaki tidak menyepak, menahan tangan tidak meninju, ya, dan seterusnya. Wallahi ikhwan, sabar ini mudah diucapkan, tapi ketika dalam lapangan sulit. Kadang-kadang santri yang degil, ya, kadang-kadang kita marah, enggak sabar. Ya kan? Kadang-kadang anak kita sendiri degil. Antum paham degil? Ini bahasanya udah campur aduk ini ya. Bandel paham? Apa bahasanya di sini? Enggak, Bengel ya. Bahasa Melayunya bengal. Mirip-mirip berarti kita. Bengal, enggak mau disuruh. Masya Allah. Kadang-kadang kita sebagai pendidik, sebagai orang tua, kadang-kadang wallahi, tatkala kita marah, masuk padanya apa? Tendensi pribadi. Kemarahan itu bukan murni untuk mendidik. Ya enggak? Lihatlah bagaimana ikhlasnya Ali bin Abi Thalib. Berperang dengan orang-orang musyrik. Ketika berlaga pedang, beradu pedang. Tatkala pedang Ali itu telah mendekat dengan lehernya, dia ludahi muka Ali. Seketika Ali, begitu marahnya Ali, ingin diayunkan pedangnya untuk membunuh orang ini, dibatalkannya. Kenapa? Dia katakan, aku khawatir jangan-jangan membunuhnya karena marah diludahi wajahku. Subhanallah. Lihatlah Ali bin Abi Thalib. Makanya ikhwan, dalam pendidikan dibolehkan memukul walaupun itu perkara bukanlah perkara yang pertama. Kata Rasulullah SAW, ya, allimu auladakumus shalah wahum sab'u sinin. Ajarkan anak-anak, muru auladakumus shalah. Perintahkan anak kalian salat ketika mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum biha wahum 10 sinin. Dan pukullah mereka ketika mereka berusia 10 tahun. Pukul bagaimana? Apakah pakai roti? Apakah pakai rotan meninggalkan bekas? Tidak, wallahi. Karena tujuannya mendidik. Demikian juga suami-suami. Ya. Allah SWT ajarkan para suami-suami untuk mendidik istrinya. Ya, kata Allah, fa'idhuhunna. Pertama, nasihati mereka. Wahjuruhunna fil madaji. Ternyata enggak mempan dinasihati. Wahjuruhunna fil madaji. Tinggalkan mereka, jangan campuri mereka, berpisah dengan mereka, pisah ranjang. Ternyata enggak mempan. Karena sebagian wanita ada yang sekali dengan nasihat dia ikut. Ada wanita enggak cukup nasihat, enggak mempan, harus enggak tidur dengan dia. Kasih punggung kita kepadanya. Ya, tidur di sofa. Tidur di luar. Ada yang ketika dia suaminya tidur di luar, tambah nikmat dia, tambah santai. Enggak berguna baginya. 1 hari, 2 hari, 3 hari santai aja, kayak enggak ada masalah. Islam membolehkan yang ketiga, wadribuhunna, pukullah mereka. Pukul bagaimana? Dan ini ayat banyak disalahgunakan oleh orang-orang orientalis menghujat Islam. Kata mereka ini Islam merendahkan wanita. Bagaimana perempuan-perempuan boleh dipukul? Ini menghinakan kaum wanita, subhanallah. Padahal diajarkan Nabi SAW, pukulan ini bukanlah pukulan yang meninggalkan bekas. Pakai kayu siwak, pakai bantal. Pukul mesra. Ya kan?
Subhanallah. Kenapa? Memukul ini lebih, yakni mudaratnya kecil dibandingkan berikutnya. Apa berikutnya? Kalau andai kata nggak bisa semua, apa berikutnya? Perceraian. Daripada bercerai lebih baik dia dipukul. Andai kata dia bisa kembali kepada kebenaran. Tetapi bukanlah ini ya pilihan pertama ketika para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ya sebagian mereka memukul istrinya. Datanglah ketika itu wanita-wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, "Laisa ulaika bi khiyarikum." Bukanlah mereka orang-orang terbaik daripada kalian. Subhanallah. Ikhwati rahimakumullah. Adapun sabar ini dibagi oleh ulama ya menjadi 3 bagian. Dan antum insyaallah semua paham dan tahu. Kita mengulang-ulang saja. Saya hanya mengulang memberikan contoh-contoh untuk mengingatkan antum dan kita semua. Pertama adalah as-sabru ala ta'ah, kesabaran dalam melaksanakan segala macam bentuk ketaatan. Ini yang tertinggi, kesabaran tertingginya tingkatnya. Sabar dalam melaksanakan segala macam bentuk perbuatan-perbuatan taat, menjalankan semua perintah-perintah Allah. Subhanallah. Karena kita diciptakan untuk ibadah. Dan ibadah itu yang tertinggi adalah menjalankan perintah. Inilah tujuan dalam ibadah. Memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Dan dalam Al-Qur'anul Karim Allah berikan kepada kita contoh suri tauladan, dan dalam hal ini kisah Nabiullah Khalilullah Ibrahim. Betapa sabarnya Ibrahim menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan Ibrahim itu alaihi salatu wassalam menikah dengan Hajar lama, enggak punya anak. Menikah dengan Sarah maksud saya. Lama enggak punya anak. 80 tahun enggak punya anak. Subhanallah. Kemudian Allah takdirkan Sarah menghadiahkan kepada Hajar, Sarah menghadiahkan kepada Ibrahim Hajar budaknya. Tatkala keduanya melewati Mesir, kisahnya maklum ma'ruf. Raja Mesir terpana melihat kecantikan Sarah, karena Sarah itu adalah secantik-cantik wanita. Sarah telah diberikan setengah kecantikan wanita. Jika dikumpulkan semua perempuan Lombok yang tercantik di negeri ini, perempuan Sumbawa, perempuan Indonesia, seluruh negeri, semua dunia, ya semua perempuan cantik, setengah kecantikan ada pada Sarah. Sebagaimana setengah kecantikan laki-laki ada pada Yusuf. Subhanallah. Ini yang ganteng-ganteng semua santri ini dikumpulkan jadi satu. Enggak ada apa-apanya, bagaikan tetesan ya air di lautan yang luas. Lautan itulah Yusuf. Antum semua tetesan-tetesan tersebut. Subhanallah. Allahu Akbar. Nampak Raja Mesir, dia tertarik kepada Sarah. Ya. Seketika raja ini ingin menguasai Sarah, berkata Ibrahim. Jika dia bertanya kepadamu tentangku, katakan itu adalah saudaramu. Katakan akhi, saudaraku. Karena kalau kau katakan aku suamimu, aku akan dibunuh. Subhanallah. Maka bertanyalah raja, siapa orang itu? Berkata Ibrahim, berkata Sarah, akhi, dia saudaraku. Ya, kata Ibrahim, karena memang tidak ada orang lain di bumi ini yang beriman kecuali aku dan kamu. Sungguh saya saudaramu satu agama, dan ini dibolehkan. Ya, ini namanya tauriyah, dibolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Jangan sering-sering dipakai. Subhanallah, bahaya. Ya, dan Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat mengamalkan hal ini. Ketika Abu Bakar Siddiq ditanya ketika hijrah, siapa laki-laki ini? Padahal Rasulullah. Dan Quraisy menjanjikan 100 ekor unta bagi orang-orang yang dapat membawa Nabi. Kata Abu Bakar Siddiq, hadit tariq, orang ini adalah penunjuk jalanku. Dikira orang-orang penunjuk jalan biasa, padahal jalan dalam Islam. Dan Rasulullah pun mengamalkan hal tersebut. Ya. Ketika berjumpa dengan salah seorang laki-laki, Rasulullah bertanya kepadanya tentang tempat, ya. Dan dia jawab. Setelah itu laki-laki ini bertanya, min aina antuma? Dari mana kalian berdua? Atau min aina antum? Dari mana kalian? Rasulullah enggak memberitahukan keadaan sebenarnya. Rasulullah hanya mengatakan minal ma. Kami dari air. Minal ma, ma'ul Iraq, dari sungai Irak. Rasulullah diam, langsung tinggalkan dia. Padahal maksud Nabi, asal kejadian kita dari apa? Dari air. Air apa? Air sperma. Ini tauriyah. Ya, subhanallah.
Sebagaimana Abu Hanifah ketika datang orang-orang Jahmiyah yang memaksanya untuk mengatakan Quran itu bukan kalamullah bahkan makhluk. Terancam nyawanya. Tanyakan kepadanya bagaimana pandanganmu tentang kitab suci Al-Quran. Maka Abu Hanifah dengan entengnya mengatakan Quran, Taurat, Zabur, Injil semuanya ini makhluk. Semuanya ini makhluk. Mereka pun tertawa, mereka pergi keluar. Padahal maksudnya makhluk apa? Nih jari-jari tangan. Subhanallah. Kembali kepada kisah Sarah. Tanya siapa itu akhi? Raja ini begitu terkesima dengan Sarah. Dia panggil Sarah, dia suruh masuk. Subhanallah, dia ingin melakukan tindakan tidak senonoh kepada Sarah. Tiap kali dia bergerak untuk menjamah Sarah, seketika tubuhnya, subhanallah, kaku-kaku, gak bisa bergerak, gak dapat dikuasainya. Tiap kali coba mendekat, sehingga akhirnya dia katakan, keluarkan wanita ini bukan wanita, ini jin ini, keluarkan. Dikeluarkan, kemudian diberi hadiah. Siapa diberikan hadiah? Hajar atau Ajar namanya. Subhanallah. Mereka pun berjalan bertiga. Subhanallah. Saya terpikir tercenung. Alangkah tulusnya kecintaan Sarah kepada suaminya. Itu bayangkan. Dihadiahkannya hadiah tersebut. Bang, ini Hajar. Untuk abang ajalah. Silahkan bang. Coba istri-istri kita meniru seperti ini. Allahu Akbar. Bang, itu bang, Masya Allah bang. Mumtazah. Subhanallah. Kaya Ustaz Mizan. Mumtaz. Ana terpikir-pikir tercenung. Hebat sekali ini. Subhanallah. Ya. Masya Allah. Begini wanita yang cinta kepada suaminya. Allahu Akbar. Akhirnya Allah berikan daripada Hajar ini seorang anak namanya Ismail. Allahu Akbar. Baru sebentar dia menimang-nimang Ismail. Datang perintah Allah SWT. Kata Allah, tuh bawa anakmu dan putramu, bawa sana ke negeri yang gersang. Biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Di negeri gersang, gak ada padanya tanam-tanaman. Di sisi rumahmu yang engkau haramkan. Allahu Akbar. Berangkatlah 3 beranak. Allahu Akbar. Subhanallah. Dari Baitul Maqdis mereka berangkat ke Masjidil Haram. Yang ketika itu enggak ada kehidupan. Diletakkanlah ketika itu Hajar dan putranya Ismail, sebagaimana Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya, dan dibawalah bekal-bekal, kurma, minuman. Kemudian Ibrahim meninggalkan keduanya, tidak melihat lagi. Bertanya ketika itu, Ibunda Ismail, Ummu Ismail, Ajar atau Hajar, wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami berdua di sini? Ibrahim menganggukkan kepala. Wallahi ikhwan, ana ingat Ibnu Qayyim mengatakan, tatkala Ibrahim Allah berikan anak Ismail, ketika itu dia mulai sibuk dengan Ismail, Allah cemburu. Allahu Akbar. Allah ingin menguji ketulusan cinta Ibrahim. Karena enggak ada makhluk di bumi ini yang memiliki pangkat khalil kecuali 2 orang saja. Siapa? Yang pertama, Ibrahim. Wattakhadallahu Ibrahim khalilah. Allah telah mengangkat Ibrahim sebagai kekasih Allah. Allah, ini subhanallah. Tuhan Rabbul Alamin mengangkat makhluk sebagai kekasihnya. Ajib, subhanallah. Kita dijadikan kekasih presiden aja udah senang tidak ketulungan. Anak santri dijadikan kekasih kecintaan. Mudir kita udah enggak ketulungan senangnya. Bagaimana jika Allahu Rabbul Alamin? Allahu Akbar. Ketika Allah melihat dan Allah Subhanahu wa taala menguji betapa kecintaan Ibrahim kepada anaknya, Allah ingin mengujinya. Benarkah hanya aku yang ada dalam hatimu wahai Ibrahim? Bawa anakmu sana. Allahu Akbar. Dan sungguh subhanallah, enggak tanggung-tanggung dia bawa, dia tinggalkan. Bertanya kembali Ajar atau Hajar, wahai Ibrahim, kau tinggalkan kami berdua di sini? Ibrahim mengangguk dan dia terus berjalan tanpa menoleh. Saya tanya, kenapa dia enggak menoleh? Kenapa enggak menoleh? Dia khawatir perasaan bermain. Wallahi banyak dalam kehidupan, dalam beragama kita berbenturan antara perasaan dan wahyu. Akhirnya kalah wahyu dengan perasaan. Tengok cara beragama orang sufi. Pakai apa?
perasaan. Subhanallah. Andai kata dia khawatir runtuhlah wahyu tersebut ditimpa dengan perasaan iba kepada anak. Ya, subhanallah. Dan budaknya ajar atau hajar, dia tidak menoleh. Sampai 3 kali ditanya ajar, dia mengangguk. Bertanyalah ajar, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk melakukan ini? Dia katakan mengangguk. Ya, subhanallah. Apa kata Ummu Ismail? Idzan lan yudayyi'ana. Kalau memang ini perintah Allah, tidak akan mungkin Allah sia-siakan kami. Pergilah. Dia pun pergi. Allahu Akbar. Antum bayangkan ikhwan, kita aja wallahi ke anak, ngantar anak masih kelas 3 Fairuz, saya antar ke Binbas ketika itu, ninggalkannya hati kita menangis. Padahal di sana ada semuanya. Sebagian wali-wali santri ninggalkan anak di sini apa? Menangis. Di sini ada segalanya, ada makan, minum semua. Bayangkan bagaimana penderitaan Nabiullah Ibrahim meninggalkan putranya. Allahu Akbar. Putra yang lama-lama dinanti ketika ada, disuruh jauhkan. Allah menguji kecintaan ketulusan Ibrahim. Dia tinggalkan, subhanallah. Ketika dia telah jauh, tidak lagi mereka terlihat, dia kembali melihat ke belakang dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Mekah dijadikan negeri yang aman. Ya. Sesungguhnya aku telah meninggalkan di tempat ini keturunanku, ya Allah, jadikanlah manusia condong hati mereka kepada mereka, berikanlah kepada mereka rezeki. Subhanallah. Kemudian dia pun pergi. Subhanallah. Allahu Akbar. Dan itu bertahun-tahun. Subhanallah. Ketika lewat beberapa tahun, ketika anak ini falamma balagha ma'us sa'ya, kira-kira anak ini telah mulai besar, ya, akan mencapai usia akil baligh. Tidak cukup sampai di situ ujian kesabaran Ibrahim menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia bermimpi. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai putraku, sungguh aku bermimpi, dalam mimpiku aku menyembelihmu. Allah perintahkan untuk menyembelihmu. Bagaimana pandanganmu? Allahu Akbar. Dan mimpi para nabi tidak mungkin batil, karena mimpi mereka adalah wahyu hak. Mustahil mereka dapat dikecoh oleh syaitan. Tidak ada mimpi para nabi bunga-bunga tidur, enggak ada. Itu untuk kita. Nabi semua mimpinya hak. Ini perintah menyembelih putranya. Segera dia datang, subhanallah, menemui putranya Ismail. Dia bertanya, "Fanzur madza tara?" Bagaimana pandanganmu wahai putraku? Allah perintahkan abi menyembelih ananda. Mau enggak? Bagaimana pandanganmu? Allahu Akbar. Ini ujian berat. Dan Ibrahim enggak pernah tahu apa jawabannya kelak ke depan. Dia enggak tahu bahwasanya kalau Allah akan bebaskan putranya. Enggak ada Allah bocorkan ujian ini. Sekarang ujian, belum lagi masa ujian, dah apa? Bocor semua jawaban. Subhanallah. Dia enggak tahu apa yang terjadi. Allahu Akbar. Dan ini adalah putra ini begitu salehnya. Kita enggak tahu mana yang lebih dahsyat kesabarannya. Kesabaran Ibrahim menyembelih putranya atau kesabaran Ismail rela disembelih lehernya. Enggak tahu kita. Subhanallah. Kedua-duanya sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Ismail, ya abatif al-matu umar, wahai ayanda, udahlah, itu perintah Allah, kerjakan saja apa yang diperintahkan kepadamu. Satajudin insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati saya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Lihatlah. Allahu Akbar. Ketika itu semua bentuk perasaan mereka singkirkan. Ini wahyu. Dan ini mengajarkan kepada kita ketika datang wahyu, wahai jemaah sekalian, jangan tentang dengan perasaan, jangan tentang dengan akal. Pasti padanya kebaikan. Ibrahim enggak bertanya Allah, kenapa harus putra saya? Enggak ada kerjaan, enggak ada yang lain. Sembelih kambing kek, sembelih lembu kek, tak ada kerja. Ibrahim tidak demikian. Sebagaimana kita, kadang-kadang datang perintah Allah, kenapa diperintahkan gini? Kadang-kadang komplain kita.
Banyak orang yang komplain dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perempuan dapat bagian 1, laki-laki 2? Ini enggak adil ini, enggak benar ini. Kenapa perempuan enggak boleh berpoliandri, laki-laki boleh berpoligami? Enggak benar agama ini. Akal bermain. Subhanallah. Rusaknya ahlul kalam gara-gara akalnya menolak wahyu. Mu'tazilah, Jahmiyah, dan lain-lainnya. Gara-gara menolak wahyu dengan akalnya. Enggak layak seperti ini. Masa Tuhan punya wajah? Masa Tuhan bersemayam di atas? Dengan akal mereka tentang wahyu. Mustahil seperti ini. Mereka pun tersesat. Subhanallah. Maka orang-orang beriman jika datang kepadanya perintah, dia akan segera lakukan. Dia enggak tunda-tunda. Dia enggak perlu bertanya terlebih dahulu. Ya Allah, kenapa harus seperti ini? Enggak ada. Langsung dia lakukan. Eksekusi langsung. Ciri-ciri orang beriman. Seketika mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami patuh, kami dengar. Ciri-ciri orang beriman. Allahu Akbar. Kedua-duanya pun sepakat. Datanglah godaan-godaan syaitan menggagalkan misi ini. Membisikkan ke telinga Ibrahim, Ibrahim, anakmu, putramu yang kau rindukan bertahun-tahun kau sembelih. Ibrahim tidak peduli, dia ambil batu, dia lontar. Enggak mempan Ibrahim, digoda, datang kepada Ismail. Kau rela disembelih lehermu. Subhanallah. Kemudian kembali sebagaimana ayahnya begitu kuat imannya, dia ambil batu, dia lontar, pergi langkau iblis. Enggak mempan Ibrahim, enggak mempan Ismail, dia datang kepada ibundanya, Ummu Ismail. Ajar, kau rela anakmu disembelih. Dia lontar kembali. Subhanallah. Wallahi mereka orang-orang beriman yang sempurna. Akal minggir, perasaan minggir. Ini wahyu perintah Allah SWT. Allahu Akbar. Kepatuhan yang tulus, tunduk kepada Allah SWT. Dia yakini semuanya kita milik Allah. Andai kata Allah perintahkan bunuh diri kita, kita bunuh. Kenapa? Karena kita semua milik Allah SWT. Begitulah keimanan mereka kepada Allah SWT. Dan kita meyakini Allah enggak pernah menzalimi hambanya. Wa ma ana bidzallamin lil 'abid. Aku tidak pernah menzalimi hamba-hambaku. Semua perintah-perintah Allah enggak ada padanya unsur kezaliman, enggak ada. Mustahil. Disuruhnya kita salat dia zalimi kita, subuh-subuh kita harus pergi, enggak ada. Subhanallah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala kedua-duanya pasrah, dibaringkan siap disembelih sampai akhir kisah. Subhanallah. Dia siap-siap menyembelih. Maka Allah Subhanahu wa taala gantikan putranya ini dengan kibas. Itulah yang kita setiap tahun lakukan, subhanallah, sebagai bentuk ittiba, mengikuti syariat Nabiullah Khalilullah Ibrahim yang diperkokoh oleh Rasulullah SAW. Sebagai tanda wujud apa? Keikhlasan kita dalam beragama karena Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak meminta daripada kita daging-dagingnya. Allah enggak butuh daging. Lan yanallaha luhumuha wala dima'uha. Allah enggak butuh darah disembelih untuk Allah, enggak ada. Ya, walakin yanalu taqwa minkum, taqwa kita Allah inginkan, subhanallah. Ini contoh ujian yang berat dalam mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu Akbar. Lihatlah Nabi Nuh ketika Allah perintahkan untuk mendakwai kaumnya. Apakah Nabi Nuh berdakwah sebentar kemudian dia nyerah? Wallahi tidak. Coba anak santri kelas 1, saya mau tanya, berapa lama Nabi Nuh berdakwah? Angkat tangan yang bisa jawab. Nanti Ustaz kasih uang 50.000. Minta setelah ini. Angkat tangan kelas 1. Berapa lama Nabi Nuh berdakwah? Cepat. Antum kelas berapa? Saful awal mutawassit wala thanawi? La. Uridul mutawassit. Anta? Di sini mutawassit simple. أريد السنة الأولى من المتوسط. أنت أي صف أنت؟ الصف الأول متوسط. نعم أنت في الصف الأول من المتوسط. نعم طيب. كم سنة بالعربية؟ يلا كم؟ 900 wa 50 aman. Mumtaz. Nanti setelah sholat minta sama Ustaz uang ya, 50.000. Oke? Allahu Akbar. Kesabaran yang tidak ada putus-putusnya, ikhwan rahimakumullah. Allahu Akbar. Antum bayangkan, kayaknya nanti sana lupa. Nah, kasihlah sekarang antum.
Ta'ala, masmuka anta. Hah? Masmuka? Masya Allah. Ta'ala, khuz. Jami'an. Barakallah fik. Tayyib, nuwasil kalam. Sampai di mana tadi? 950 tahun dia bersabar dalam berdakwah. Kadang-kadang kita wallahi sebagai dai baru berdakwah seminggu, enggak mungkin dia dapat hidayah itu. Udah capek ku dakwah dia. Subhanallah. Lihatlah bagaimana Nabi Nuh. Inni da'awtu qaumi lailan wa naharan, ya Allah. Dia katakan, ya Rabbi, inni da'awtu qaumi lailan wa naharan. Wahai Tuhan Rabbku, aku sungguh mendakwahi kaumku lailan wa naharan, malam dan siang hari. Siang malam dia berdakwah. Subhanallah. Segala macam dia tempuh. Rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Tidaklah dakwahku mengajak mereka kecuali membuat mereka menjadi lari bagaikan kuda-kuda yang liar ketika nampak singa mereka berlari. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum, tiap kala ku ajak mereka kepadamu ya Allah, semoga Engkau mengampuni mereka. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka menjadikan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka. Wastaghshaw thiyabahum, mereka menutup wajah-wajah mereka dengan pakaian-pakaian mereka. Wastakbaru istikbara, mereka bersombong. Subhanallah, mereka sombong. Allahu Akbar. Dan Nabi Nuh alaihissalam semua cara dia lakukan. Berdakwah terang-terangan, berdakwah sembunyi-sembunyi, siang malam. Allahu Akbar. 950 tahun dakwah yang panjang, gak pernah dia bosan. Kita berapa lama berdakwah? Subhanallah. Tatkala Allah katakan innahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman, ketika Allah katakan wahai Nuh, udah habis masanya, gak akan ada lagi yang bertambah beriman kecuali yang telah beriman. Padahal Allah tahu siapa-siapa akan beriman. 950 tahun Nabi Nuh gak pernah bosan dalam berdakwah. Sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua cara dia tempuh. Dan wallahi ikhwati, setiap dai wajib menempuh semua cara yang masyru' dalam berdakwah kepada manusia. Terang-terangan, sembunyi-sembunyi, berdoaan ketika ramai. Dengan semua cara, berbagai media sosial, WhatsApp, Facebook, Twitter, berdakwah antum. Ya, apalagi sekarang web berdakwah. Subhanallah. Dan wallahi ikhwan rahimah, kadang-kadang kita enggak tahu dari mana-mana yang kita lakukan yang dapat membuat seorang mendapat petunjuk. Subhanallah. Allahu Akbar. Kita enggak tahu ikhwan rahimakumullah. Ya, ana ingat ada seseorang, ini mungkin ana pernah ceritakan di Lombok sana, ana lupa di mana. Allahu Akbar. Kisah seseorang tukang somai. Ana sedang nyuci mobil. Ya, datang dia, Ustaz. Ini somai Ustaz. Saya enggak ada pesan. Dia bilang, enggak, antum ambil aja nih. Saya enggak ada pesan ini, akhi. Enggak, ini hadiah untuk Ustaz. Ana enggak kenal antum. Dia bilang, ana kenal Ustaz. Di mana antum kenal? Saya dengar kajian-kajian dari web antum. Kajian apa? Ana dengarkan Kasyfus Syubuhat sampai 19 edisi, semua kajian antum ana dengar. Ana katakan subhanallah. Enggak tahu kita dari mana-mana dakwah ini, ikhwan. Ya, setelah saya dengar Ustaz, alhamdulillah saya yang dapat hidayah. Kita enggak tahu, wallahi ana ingatkan, ada seseorang perempuan ditinggal mati suaminya. Orang kafir ini. Telah tua renta dia. Ya, kisah ini dimuat dalam Facebook yang saya lewat dalam dinding saya baca, bermanfaat sekali. Akhirnya perempuan stres. Dia siap-siap gantung diri. Subhanallah. Hari ketika itu tidak cerah, mendung, rinai hujan turun. Dia siapkan ketika itu tali, udah siap-siap dia mau gantung diri. Tiba-tiba pintu diketuk. Seketika dia pun keluar, batalkan sementara niatnya. Ada anak kecil datang, anak kecil. Bukan kayak kita udah tua seperti gini. Kecil. Dia katakan, Bunda, ini ada, silakan buletin, silakan dibaca. Buletin. Maka jangan kita sepelekan, ikhwati rahimakumullah. Semua cara kita buat.
Akhirnya dia pun pergi. Perempuan ini baca buletin tentang Islam, tentang Allah, tentang takdir. Wallahi seketika dia batalkan niatnya untuk bunuh diri. Masuk Islam dia. Itu hari Jumat. Jumat berikutnya dia baca alamat buletin masjid ini gini-gini. Datang dia ke masjid tersebut. Subhanallah, dia tanya, aku ingin anak ini bagaikan malaikat yang telah menyelamatkanku. Mana orangnya? Subhanallah, dicari anak tersebut. Wallahi dia penyebab ibu ini enggak jadi bunuh diri. Bahkan masuk Islam. Kita enggak tahu ikhwan. Dari mana dakwah ini akan diterima oleh manusia. Subhanallah. Maka hendaklah kita bersabar dalam apa? Berdakwah menyeru manusia dengan semua cara yang mampu kita lakukan. Subhanallah. Dengan buletin, macam-macam. Dengan radio, Allahu Akbar. Dengan televisi. Di Batam kita punya radio Hang. Di sini antum punya radio. Apa namanya? Satu radio, bukan dua. Subhanallah. Ini besar dakwah, ikhwan. Ana mendengar banyak, wallahi, ada yang musuh-musuh dakwah, yang benci kepada sunnah dengan supir-supir taksi yang enggak tahu apapun juga. Supir taksi kehidupan mereka di Batam dunia malam, mengantar ini ke bar diskotik, mengantar perempuan malam, macam-macam. Banyak mereka menceritakan kepada kita. Kami asalnya putar-putar cari lagu-lagu. Maaf, terputar 106 Radio Hang. Dengar. Lambat-lambat tertarik. Dan itu banyak jumlahnya, wallahi banyak. Maka kita jangan pernah merasa, alah, gak perlulah pakai televisi itu, bid'ah itu. Gak perlulah pakai radio. Gak ada pakai TV itu. Ya, ada radio, ada namanya televisi apa? Ahsan TV. Ada yang buat status Ahsan tanpa TV. Aduh. Ada Facebook Ahsan TV. Ada tandingan saya tengok Ahsan tanpa TV. Ya udah, engkau nggak pakai TV udah, jangan sibuk-sibuk urus orang. Subhanallah. Ikhwati rahimakallah, ini contoh Allahu Akbar. Sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua di antara jenis sabar adalah sabar menahan diri untuk tidak bermaksiat, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Antara kedua ini tentu yang pertama lebih besar dibandingkan yang kedua. Pertama ini adalah tujuan kita diciptakan Allah beribadah. Adapun yang kedua ini adalah merupakan sarana penyempurna ibadah. Ya. Apa yang kedua? Sabar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nih kata tergelincir salah? Udahlah, kalau udah salah segera bangun, bangkit daripada kesalahan. Semua kita salah. Kata Rasulullah SAW, kullu bani adama khata'un. Setiap anak Adam pasti bersalah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Tapi sebaik-baik orang bersalah adalah orang yang mau bertobat. Jangankan kita nih. Nabi Adam alaihissalam, kata Muqayyim, ayah bunda kita, bapak moyang kita Adam yang akalnya bagaikan lautan dan akal kita bagaikan percikan-percikan air, tetesan-tetesan air. Toh ternyata tergelincir salah. Fa'asa Adam rabbahu. Akhirnya Adam melanggar perintah Tuhannya. Subhanallah. Dan antum perhatikan, iblis melanggar. Adam melanggar. Ini dikutuk. Iblis itu adalah makhluk yang paling gagah ya daripada bangsa jin. Paling gagah. Yang paling mulia. Dan karena kemuliaan iblis diangkat ke alam malaikat, didudukkan sama dengan malaikat. Tatkala dia melanggar dibuat menjadi yang paling buruk wajahnya. Subhanallah. Sama apa? Sama melanggar. Tapi dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini setelah melanggar bahkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum perhatikan. Pelanggaran iblis meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan tadi, kesabaran mengerjakan perintah Allah itu paling tinggi karena itu ibadah, karena itulah tujuan, ghayah. Adapun mengerjakan larangan itu di bawah daripada ini. Ya, karena itu merupakan sarana. Larang kita berzina, sarana untuk menyempurnakan iman. Larang menipu, sarana, semua sarana. Subhanallah. Kesalahan iblis menentang perintah, kesalahan Adam mengerjakan larangan. Subhanallah. Adam bersalah, apalagi kita. Dan kita melihat Nabiullah Yunus pun bersalah ketika Nabi Yunus berdakwah. Ya, ini pertanyaan kedua.
Berapa umat Nabi Yunus yang Allah sebutkan dalam Quranul Karim. Ketika mereka menentang, enggak mau Nabi Yunus, tinggalkan mereka, enggak sabar. Pergi dia ya ke pinggir laut. Segera dia tinggalkan kaumnya. Ada bahtera, nampak, maka Yunus pun naik ke atas bahtera. Dia enggak izin kepada Allah, enggak ikut skenario Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak bersabar. Ketika naiklah di atas bahtera, jalan di tengah lautan, gelombang datang begitu besarnya, dicampakkan semua muatan-muatan kapal. Ternyata kapal masih oleng, enggak ada jalan kecuali harus ada satu orang dikorbankan daripada mati semuanya. Dibuat undian, kapten kapal katakan undi, fasahama. Nabi Yunus pun masukkan namanya, fakana minal mudhadhin. Diundi, dikocok-kocok, keluarkan nama, yang keluar nama Yunus. Kata kapten kapal, rajulun saleh. Ini orang saleh, enggak iya ini. Dengan dia kita Allah tolong. Ini orang baik ini, jangan dia ulangi lagi. Semua rela. Subhanallah. Ketika diundi kedua kali, keluar nama Nabi Yunus. Kata kapten kapal, orang saleh. Ini kayaknya ada yang salah nih, ulangi sekali lagi. Ketiga kalinya keluar nama Nabi Yunus. Seketika dia lompat, faltaqamahul hut. Seketika ditangkap oleh ikan paus. Apa yang nangkapnya ikan? Bukan ikan hiu ya. Kalau ikan hiu habis koyak-koyak tubuhnya. Ikan paus nggak punya gigi loh. Nggak punya gigi. Nampaknya aja besar. Dia nggak punya gigi. Percaya nggak antum? Tengok nanti di internet. Tanya sama saya Google. Dia giginya bagaikan sapu-sapu gitu. Makan apa makan ikan paus? Bakso atau somai? Apa makan ikan paus? Plankton di lautan. Begitu besarnya paus, langsung dia tangkap. 40 hari dalam perut ikan Nabiullah Yunus. Enggak makan, enggak minum. Allahu Akbar. Dia menyesal dengan dosa-dosanya. Dia merintih mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka zikir naik ke atas sampai ke langit, terdengar malaikat, mereka mengatakan sautun ma'ruf. Ini suara yang kami kenal setiap hari, merintih berdoa kepada Tuhan Allah. Tapi kami enggak tahu di mana dia. Malaikat pun enggak tahu. Dalam kegelapan lautan yang begitu dalam, karena paus sekali-sekali ke atas. Dalam kegelapan ikan hiu, gara-gara dia enggak sabar. Tapi Allah maafkan dia. Laula an kana minal musabbihin. Kalaulah dia enggak bertasbih, dia akan kekal dalam perut ikan sampai hari bermakna akan mati dia. Subhanallah. Allahu Akbar. Sabar ikhwan rahimakumullah. Akhirnya ya, dengan zikir ini, istighfar taubat inilah Allah selamatkan Nabi Yunus. Adapun kaumnya, datanglah ketika itu ikhwan, awan dalam bentuk api yang turun. Seketika semua kaum Nabi Yunus sujud, merintih, berdoa, menyesal, menangis. Mana Yunus, mana Yunus, mana Yunus. Allahu Akbar. Allah angkat kembali azab. Allahu Akbar. Tidak pernah azab ketika mau turun tertahan kecuali pada kaum Yunus. Baik, tadi saya tanya, berapa jumlah umat Nabi Yunus ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran Karim? 100.000 kartu berobat. Cepat. Kelas 2 mutawassit. Cepat. Enggak boleh ada saling mewahyukan ya. Yang besar enggak boleh mewahyukan kepada yang kecil. Ya Allah, as-saffu tsani lil mutawassit. Fa ba'athnahu ila. Nah. Ini yang hafal Quran seketika nyambung. Anak juga enggak hafal. Fadhal. Saya hitung sampai 10. Wahid, ithnani, salasah, anta yusaffin ya akhi. Anta ay saffin? Ayu saffin anta al'an? Fi ay saffin? Ajib. As-saffu tsani al-mutawassit? Naam, jamil. Kam adadu qaumi Yunus? 100? 100 faqat. Kalau 100 saya kasih 1000 aja lah. Ta'ala. Ta'ala anta huna. Jawabuka khata. Nah, ta'ala khuz. Karena dia berani kata. Wa in kunta mukhtian, tafadhal, khuz. Enggak jadi uang merah. Uang agak-agak coklat sedikit. Pangeran di Ponorogo. Ya Allah Ta'ala. Bisurah.
Fadhal. Siapa? Man ba'da dhalik? As-saff ats-tsani al-mutawassit faqat. La nuridu ghairahum. Ta'ala. Man? Anta as-saff ats-tsani? Tayyib. Ta'ala. Imshi huna. Ini kayaknya benar ini, makanya kita suruh langsung ke depan dia. Kalau salah saya suruh dia bayar 100.000 kepada saya. Ta'ala. Bisur'ah. Ana urid al-wara, ta'akhirta akhi. Al-wara yang di belakang. Ta'ala huna. Ini saya nekat panggil ke depan, harapan saya dia benar. Sampai sini salah apa? Bayar saya 100.000. Ta'ala, bisur'ah. Supaya balik modal. Subhanallah. Ta'ala bisur'ah. Masmuka ya akhil habib. Masmuk? Akbar? Oh, hadha la yajuz. Ta'ala, ismun la yajuz. Anta Ali, lasta Akbar, anta Ali. Akbar enggak boleh nama Akbar ya, Ali. Ya Ali, kam adadu qaumi Yunus? 100,000 atau yazidun. 100,000, ini pun sama-sama 100,000. Au yazidun. Antum enggak mau ini? Enggak mau saya kasih dia? Mau enggak? Akhi, hati hadha 5,000 bi akhika. Fadhal, khuz. 100,000. Barakallahu fiik. 100,000 umat Nabi Yunus ibn Matta. Subhanallah. Kembali kepada kisah kesabaran ini, ikhwati rahimakumullah. Jadi adapun contoh kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan, ya, Allah Subhanahu wa taala muat dalam Al-Qur'an kisah Nabiullah Yusuf. Allahu Akbar. Yusuf. Apa kesabaran Nabi Yusuf? Semua kita tahu kecuali yang enggak tahu. Subhanallah. Allahu Akbar. Yusuf, kecantikan Yusuf setengah kecantikan seluruh manusia. Kalau yang gagah-gagah di pesantren ini enggak ada apa-apanya ini. Seluruh manusia dikumpulkan setengahnya kecantikan milik Yusuf alaihi salatu wassalam. Bagaimana enggak tergila-gila Imra'atul Aziz? Allahu Akbar. Tergila-gila kepada Yusuf. Tiap kala suaminya pergi jauh, Yusuf menghidangkan makanan, Yusuf berkhidmat kepadanya, dilihatnya, ngences dia. Subhanallah. Yusuf, dia cari-cari waktu, ya. Ketika pergi suaminya, dia tahu suaminya pergi kapan pulang. Dia berhias. Allahu Akbar. Dia datangi Yusuf. Dia ajak Yusuf untuk berzina, berselingkuh. Dia katakan, "Hai talak, Yusuf, mari kemari." Antum bayangkan, Yusuf itu budak loh. Kalau budak harus ikut tuannya. Dia enggak, namanya budak, mau dia apa tuannya terserah. Satu, dia budak. Yang kedua, Yusuf ini subhanallah, tinggal di negeri asing. Orang kadang-kadang mau bermaksiat itu malu-malu. Kenapa? Takut tahu famili, kerabat. Yusuf di negeri asing. Siapa yang ditakutkan? Enggak ada. Enggak. Yang ketiga, dia itu bukanlah orang yang menuntut, meminta. Bahkan dia yang diminta, bahkan dipaksa. Apa salahku aku dipaksa? Subhanallah. Ya, banyak sekali Ibnu Qayyim menyebutkan 10 lebih sebab kenapa Yusuf ini unggul, menjadi contoh suri teladan. Subhanallah. Yusuf belum pernah menikah. Laki-laki yang belum pernah menikah ingin mengetahui apa negeri di balik ini. Subhanallah. Ya, biladu mawara'an nahar. Ya, negeri-negeri di balik sungai. Dia ingin tahu. Subhanallah. Tapi semua dia tahankan. Allahu Akbar. Yusuf berlari. Padahal Allah mengungkapkan kata-kata yang tulus. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh perempuan ini begitu ingin kepada Yusuf. Dan Yusuf pun hatinya ingin. Siapa tidak ingin? Wanita cantik, jelita di hadapan matanya. Menyerahkan dirinya. Bukan diperkosa, bukan dikejar-kejar. Menyerahkan dirinya. Tuannya kaya raya, cantik, berpangkat. Tuannya enggak ada. Dia tahu ini rumah di mana tempat berada. Dia tahu pintu-pintu keluar, pintu masuk. Dia tahu pintu-pintu rahasia. Semua ada. Allahu Akbar.
Yusuf berkata, ya, ma'adzallah, saya berlindung kepada Allah. Hai talak, qala ma'adzallah, inna rabbi ahsana mathwai. Aku berlindung kepada Allah. Dia adalah Tuanku. Aku enggak akan mungkin mengingkari jasa-jasanya, kebaikannya. Dikejar-kejar dengan Imra'atul Aziz. Berlari Yusuf. Antum bayangkan dikejar perempuan cantik. Allahu Akbar. Berat. Subhanallah, ujian berat. Karena fitrah laki-laki dia menyenangi wanita. Subhanallah. Fitrahnya laki-laki yang mengejar wanita. Ini enggak, dikejar. Subhanallah. La ilaha illallah. Akhirnya ikhwah rahimakumullah, Allah mengatakan fastabaqal bab. Seketika berlari, keduanya berlomba menuju pintu. Yang satu mau keluar, yang satu mau menarik. Faqaddat qamisahu min duburin. Seketika Yusuf udah mau keluar, pintu ditarik supaya jangan keluar. Mau dikunci oleh Imra'atul Aziz, Zulaikha katanya. Subhanallah, ditarik koyak, menunjukkan betapa kuatnya tarikan tersebut. Betapa kuatnya Yusuf mau menghindarkan dirinya daripada zina. Allahu Akbar. Sampai dibuka pintu, ada tuannya. Fa'alfaya sayyidaha ladal bab. Berbalik keadaan. Seketika berkatalah perempuan ini, subhanallah, ma jaza'u man arada bi ahlika su'an. Suamiku, apa balasan orang yang ingin berbuat kejelekan, tindakan tidak senonoh kepada istrimu? Ibnu Qayyim mengungkapkan pintarnya perempuan ini. Dia mengatakan, aku ini masih suci loh, enggak diganggu oleh dia. Dia hanya mau berbuat kejelekan, pintar dia. Ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw adzabun alim. Kecuali ya, illa an yusjana aw adzabun alim. Kecuali balasan baginya di penjara atau disiksa. Subhanallah. Berkata Yusuf, hiya rawadatni an nafsi. Dia itu yang menarik-narik saya, mengejar-ngejar saya. Subhanallah. Ya, akhirnya kita singkat kisahnya. Kok sampai pagi nih. Kita singkat, ikhwan rahimakumullah. Kan Yusuf pun dipenjara. Ya, sebelum dipenjara, ya, tersebar berita ini ke seluruh negeri. Sehingga perempuan-perempuan seluruh kota Mesir, perempuan-perempuan elitnya, yang kaya-kaya, yang cantik-cantik jelita, semua menggunjing Imra'atul Aziz. Kata mereka dengan penghinaan, Imra'atul Aziz turawidu fataha an nafsi. Enggak masuk akal. Istri menteri menggoda budaknya, enggak masuk akal. Laqad syaghafa hubba, sungguh dia tergila-gila. Allahu Akbar. Kata mereka, mustahil. Perempuan cantik jelita berpangkat mau sama budak. Ini enggak level perempuan ini. Seharusnya jangan budak, mau tuh raja sekalian. Tapi itu mulut mereka. Hati mereka, bagaimana budaknya ini ya? Ini enggak akan mungkin dia pasti senang, kecuali ini dahsyat ini pemuda ini. Tahu ketika itu Imra'atul Aziz, dia sebarkan undangan. Dia enggak pakai SMS, enggak pakai WhatsApp. Sebarkan, diundang semua. Datanglah perempuan-perempuan ini. Semuanya mereka dalam hatinya untuk apa datang? Melihat siapa rupanya budaknya ini, subhanallah. Mereka begitu bertanya besar. Ini enggak mungkin sembarang orang. Maka mereka pun datang, enggak ada yang absen. Semua datang pada waktunya. Dihidangkan jamuan-jamuan makanan, meja-meja dibentangkan, letakkan buah-buahan, dikasih setiap tempat jamuan, dikasih pisau-pisau. Mereka pun berpura-pura lah berbincang-bincang. Biasalah perempuan-perempuan elit, orang-orang kaya. Biasa mereka itu. Anggar-anggar, ya sombong-sombong, masing-masing menunjukkan perhiasannya. Kadang-kadang bagikan toko emas berjalan. Semuanya ada. Ya, tangannya ada semua, subhanallah. Ya. Ketika mereka sedang sibuk, ya, berbangga-bangga, bersombong-sombong, sambil mereka makan-makan buah, potong-potong buah, berkata Imra'atul Aziz, Yusuf, tolong keluar kau sebentar, keluar. Yusuf enggak bisa menolak, dia apa? Budak. Dia keluar.
Bagaikan purnama yang begitu indahnya. Subhanallah, di tengah malam yang gelap muncul. Seketika mereka menoleh, berteriak histeris mereka. Perempuan kalau lihat laki-laki ganteng histeris, tengoklah itu. Subhanallah. Seketika histeris mereka. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Tatkala mereka lihat, seketika mereka histeris. Mereka mengatakan, ini mustahil manusia, ini malaikat suci yang turun ini, bukan manusia, ini malaikat. Gak sadar keindahan membuat mereka lupa lalai. Tangan mereka yang mereka iris-iris. Subhanallah. Ini bukanlah hal yang aneh, kawan. Tatkala seseorang begitu terpesona dengan kecantikan sesuatu perkara, lupa dia, gak sakit. Subhanallah, teriris tangan gak sakit. Allahu Akbar. Kadang-kadang gara-gara nampak perempuan cantik, kena tiang listrik, benjol kepala, gak sakit. Maksudnya gak sakit sikit, sakit kali. Subhanallah. Allahu Akbar. Ikhwati rahimakumullah, sungguh ini ujian besar. Meninggalkan kemaksiatan. Ini yang dikatakan Nabi SAW tentang 7 orang yang akan naungi hari kiamat. Rajulun da'athu imra'atun, dalam Sahih Bukhari, rajulun da'athu imra'atun dzatu mansabin wa jamal. Seorang laki-laki yang diajak perempuan cantik jelita, dzatu mansabin wa jamal, dia berpangkat, cantik jelita, faqala inni akhafullah. Dia berkata, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berat, ikhwan. Karena itulah Ibnu Qayyim menyebutkan, sabar itu ada sabar ittirari, ada sabar ikhtiyari. Apa sabar ittirari? Sabar terpaksa. Ada sabar pilihan. Nabi Yusuf mengalami kedua-dua bentuk ujian ini. Sabar terpaksa ketika dicampakkan ke dalam sumur. Dicampakkan sama kakak-kakaknya masuk ke dalam sumur. Nabi Yusuf menangis. Ini sabar apa? Terpaksa. Siapa yang mau seperti ini? Ini gak mungkin dia tentang, gak mungkin dia rubah, gak ada pilihan. Ini sabar namanya ittirari. Dan semua sabar jenis ketiga yang akan kita bahas, sabar terhadap musibah adalah sabar ittirari, terpaksa. Datang tsunami, terpaksa kita harus bersabar. Datang penyakit, terpaksa. Ini sabar paling rendah tingkatnya. Yang lebih tinggi daripada adalah sabar ikhtiyari. Sabar dia meninggalkan kemaksiatan, dia mampu, dia sanggup, dia punya peluang, dia punya potensi. Subhanallah. Ini ikhwan rahimakumullah, ini contoh kesabaran dalam meninggalkan apa? Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jenis sabar adalah sabar di dalam menghadapi berbagai macam cobaan ujian, ya, yang tidak dia senangi, berupa penyakit, wabah, musibah, orang-orang yang dia cintai wafat, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat." Kami pasti menguji kalian binaqsin minal amwal, dengan kurangnya harta. Kenapa kurang harta? Mungkin karena ketipu. Banyak cara kurang harta. Ditipu, anak kamu celaka ini, cepat segera kamu transfer uang. Ketipu. Ya. Kadang-kadang usahanya hancur, tumpur. Kadang-kadang dicuri, dirampok tukang begal. Di Lombok enggak ada tukang begal ya? Enggak ada kan? Mantap antum ini. Mumtaz. Subhanallah. Ini sabar, ya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Aku akan menguji kalian daripada bagian daripada ketakutan, takut, ya, takut miskin, takut menikah, takut punya anak, takut kawin lagi, takut semua, takut bini. Ini ujian, ya, minal khaufi wal ju', ya, bisyai' minal khaufi wal ju', daripada rasa takut, rasa kelaparan, karena nggak ada yang mau dibeli. Kadang-kadang gara-gara nggak ada yang mau dimakan, nggak ada uang seterusnya, ya,
bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwal, kekurangan harta wal anfus, jiwa, wa thamarat, buah-buahan, ini semua ujian, panen yang gagal dan seterusnya. Subhanallah. Dan ada satu contoh dalam Al-Qur'anul Karim, kesabaran seorang nabi. Ya Allah SWT uji dia dengan penyakit. Nabiullah siapa? Ayub. Ayub ini orang kaya raya. Orang kaya raya, tampan rupawan, anak-anaknya ganteng-ganteng, cantik-cantik, enggak ada kekurangannya. Allah uji Nabi Ayub, hartanya habis, anak-anaknya wafat. Allah datangkan kepadanya penyakit. Penyakitnya membuat seluruh tubuhnya ini, ikhwati rahimakumullah, ya, tidak ada yang selamat, semuanya kena penyakit tersebut, ya, kudis semua, lidahnya aja nggak kena, semuanya kena. Ini anak-anak santri ini kena penyakit kudis, sabarlah sebagaimana Ayub, pergi berobat ya. Subhanallah, membuat Ayub dikucilkan kaumnya. Bayangkan itu, semuanya kena, nggak ada yang nggak kena kecuali apa? Lidah saja. Dan dengan lidahnya dia senantiasa muji Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak cukup dikucilkan orang, hartanya ludes, anak-anaknya wafat, istrinya pun meninggalkannya. Allahu Akbar. Betapa Nabi Ayub sabar dengan segala macam ujian yang Allah berikan kepadanya, sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menyembuhkannya. Lihatlah doa Nabi Ayub alaihissalam, Rabbi inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, wahai Rabbi, sungguh aku ditimpa penyakit ini. Engkau zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Engkau lah zat maha pengasih lagi maha penyayang. Allahu Akbar. Dia enggak mengatakan Allah sembuhkan saya, enggak. Dia hanya mengatakan, ya Rabbi, saya ini kena penyakit dan engkau zat maha pengasih lagi maha penyayang. Konsekuensinya atas sayangmu, kasihmu, sembuhkan saya. Itu sebenarnya betapa tingginya adabnya dalam minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah katakan, urkut birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Ya, engkau pukulkan kakimu ke air tersebut. Ini air yang dingin, kau minum. Seketika dia minum, mandi, sembuh seketika. Allahu Akbar. Bertahun-tahun. Kadang-kadang kita sakit seminggu aja udah gak sabar. Inilah contoh-contoh yang Allah muat dalam Al-Quranul Karim tentang kesabaran ketika mendapatkan musibah. Subhanallah. Kayaknya azan, akhi. Kita cukupkan dulu sampai di sini, ikhwati rahmatullah. Nanti setelah azan ada sisa waktu 15 menit. Boleh kita lanjutkan kisah ataupun soal jawab. Anda lebih senang kisah karena soal jawab berat bagi Anda. Ada mas saya di sini. Baik. Sebenarnya tadi Anda melanjutkan kisah, tapi ada pertanyaan-pertanyaan. Kisah lanjut ya. Tayyib. Satu kisah baru terjawab. Ini pertanyaannya aneh-aneh ini. Tayyib. Berkumpul dengan Nabi kita alaihissalam, kesabaran dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kesabaran yang ketiga dalam menghadapi segala macam musibah-musibah ya Allah Subhanahu Wa Taala. Gariskan kepada dalam satu kisah. Bertanya Aisyah radhiyallahu tabaraka ta'ala anha, wahai Rasulullah, pernahkah engkau menghadapi ujian yang paling sakit kau rasakan daripada kaummu? Subhanallah. Ya, selain apa yang kau dapati pada perang Uhud. Kata Nabi, ya, ada. Tatkala aku berupaya mendakwahi orang-orang di Thaqif, suku-suku di Thaqif, aku telah berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka agar jangan sampai beritaku itu diekspos, agar mereka mendengar dakwahku. Kalau mereka terima, alhamdulillah. Kalau mereka enggak terima, hendaklah mereka rahasiakan, aku akan kembali meninggalkan mereka. Subhanallah. Nabi ke Taif ini karena dia melihat tidak suburnya lahan dakwah di negeri Mekah. Berbagai macam cara Nabi berdakwah enggak subur. Dia ingin mencari lahan dakwah yang subur dan Nabi berikhtiar, berijtihad, berangkatlah ke Taif. Subhanallah. Ketika sampai di Taif, ikhwati rahimakumullah, apa yang dilakukan?
Dan apa yang diperbuat mereka? Mulai dia mendatangi kepala-kepala suku ini, seketika dikeluarkan anak-anak, budak-budak, perempuan-perempuan yang datang mengejar Nabi kita alaihissalam, bagaikan seorang pencuri yang dikejar-kejar orang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak cukup dikejar anak-anak, budak-budak, ambil batu mereka lempar Nabi alaihissalam. Berdarah kaki beliau, subhanallah, berdarah wajah beliau. Allahu Akbar. Subhanallah. Sampai-sampai Nabi gak sadar dia telah berada di tempat namanya Qarn Tha'alib. Gak sadar, berlari. Kadang-kadang kita dikejar anjing gak sadar, tiba-tiba apa? Udah loncat di atas tembok yang tinggi. Nabi gak sadar. Betapa sedihnya Nabi alaihissalam. Tiba di Qarn Tha'alib. Ketika jauh daripada ini mereka, datanglah malaikat Jibril menyampaikan salam dari malaikat gunung. Berkata Jibril, wahai Muhammad, sungguh Tuhanmu telah mendengar apa yang kau katakan kepada mereka kaummu, dan Tuhanmu mendengar apa yang mereka katakan kepadamu, dan dia telah mengirim malaikat gunung bersamaku. Malaikat gunung pun mengucapkan salam. Kata Jibril, wahai Muhammad, dia siap untuk kau perintah. Allahu Akbar. Andai kata kau perintah dia, wahai Muhammad, mengangkat 2 gunung terbesar dan dia timpakan kepada orang-orang Taif, kepada orang-orang Mekah, segera dia cabut. Subhanallah. Dan itu pernah terjadi dengan umat Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk diangkat Jabal gunung Tursina. Ya, wa idz nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullah. Kata Allah, tatkala kami angkat di atas mereka gunung Tursina dicabut oleh Jibril. Antum tahu bagaimana negeri kaum Sodom diangkat oleh Jibril, dicabut dari akar-akarnya negeri Sodom. Diangkat ke langit. Jibril Maha Kuat. Jibril memiliki 600 sayap, satu sayapnya dibentangkan, semua pemandangan tertutup. Matahari masih bisa kita lihat. Jibril sekali tutup, sekali bentangkan satu sayapnya, saddal ufuk, semuanya akan terhalang dengan luasnya sayap Jibril alaihissalam. Allahu Akbar. Jadi apa kata Rasulullah? Kalaulah itu mungkin kita, apa jadinya? Malaikat gunung, kuperintahkan semua gunung-gunung yang ada, jangan 2, semua timpakan ke mereka. Memang kurang ajar mereka ini. Ku dakwahi kepada kebaikan, kepada surga, mereka musuh aku. Itulah kita. Enggak sabar. Keluar tahzir. Enggak apa? Enggak sabar. Tapi Nabi kita tidak alaihissalam. Berdarah, dia sapu wajahnya. Dia sapu lututnya. Subhanallah. Datang malaikat Jibril. Datang malaikat gunung. Kata Nabi, tidak. Aku berharap kepada Allah, semoga Allah mengeluarkan daripada mereka generasi-generasi yang beriman. Subhanallah. Kesabaran yang tiada tara. Wallahi enggak ada Rasulullah itu berhenti dalam berdakwah. Enggak ada, sabar tanpa batas. Lihatlah kepada pamannya, siapa? Abu Talib. Nabi begitu berusaha mendakwai pamannya sampai ujung hidupnya. Ketika Abu Talib mau meninggal, Nabi alaihissalam tetap berusaha mendakwahinya. Allahu Akbar. Enggak ada putus-putusnya. Demikian juga kita dalam berdakwah. Enggak ada kata-kata udah menyerahlah aku. Enggak mungkin dia dapat hidayah. Enggak, terus dakwahi. Sampai kapan? Sampai dia mati atau sampai kita mati. Enggak ada putus asa dalam berdakwah. Inilah peristiwa yang Rasulullah kenang dalam berdakwah. Sabarnya Nabi dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sabarnya dalam menerima segala macam ketentuan Allah Subhanahu wa taala berupa musibah-musibah. Allahu Akbar. Karena itulah Nabi kita menjadi Rasul yang paling utama, ulul azmi minar rusul, bukan dengan tanpa kerja keras. Begitu dahsyatnya perjuangan Nabi kita alaihissalam. Ya, dalam berdakwah, dia katakan perumpamaan saya dengan kalian bagaikan perumpamaan seseorang menyalakan api besar dan dia berusaha menahan laron-laron menceburkan dirinya ke api. Ya, tapi laron-laron ini
memaksakan diri mereka agar tercebur ke api. Itulah saya dengan kalian. Wa ana akhidun bihajzikum. Saya tarik sarung-sarung kalian, saya tarik pinggang-pinggang kalian, jangan masuk. Tapi enggan kecuali menceburkan diri kalian kepada api neraka. Subhanallah. Karena itulah, wallahi, Nabi itu lebih cinta kepada diri kita daripada kita mencintai diri kita sendiri. Subhanallah. Makanya wajib bagi kita mencintai Nabi, melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Alaihi salatu wassalam. Demikianlah ikhwan rahimakumullah materi kajian kita malam hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Ini gimana sih? Anda jawab tuh enggak? Ada waktu 5 menit, ya. Berbohong berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim dengan Sarah tadi. Lalu bagaimana jika saya berbohong sewaktu nazar? Ketika ditanya, apa Anda punya istri? Kemudian saya katakan tidak ada, padahal ada. Bagaimana hukumnya Ustaz? Haram. Enggak boleh. Ini lagi. Ini Ustaz, ada enggak doa dari Rasulullah yang hebat supaya ana mendapatkan 2 istri? Nah, nyam. Kenapa enggak 4 sekali? Dan tidak saling cemburu dengan madunya. Soalnya anak kepengen ta'addud. Jazakallah khairan. Enggak ada doa khusus dalam hal ini. Ya, antum itu enggak usah ngarang-ngarang doa. Cukup antum berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami daripada istri-istri kami dan anak-anak kami, ya, qurrata a'yun, yang membuat senang mata hati kami, jiwa-jiwa kami, dan jadikan kami sebagai pemimpin. Ini doa pamungkas. Banyak-banyak aja antum berdoa. Kalau pernah berdoa, ya Allah berikanlah aku istri 4. Ternyata setelah nikah pecah kepalanya, gak mampu menamaikan istrinya, stres dia. Untuk apa berdoa seperti itu? Ini doa yang subhanallah. 2 pun andai kata menyejukkan mata hati, alhamdulillah. 1 pun alhamdulillah. 3 pun masya Allah. 4 pun Allahu Akbar. Ini doa yang paling manjur untuk para suami-suami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu doanya. Subhanallah. Oke? Ini doanya. Jangan karang-karang. Adapun tidak saling cemburu, mustahil. Kalau Anda kata istri enggak cemburu dengan suaminya, istri itu enggak demen lagi dengan antum itu. Kalau istri udah enggak cemburu, Dek, abang mau nikah. Nikah aja abang sana. Abang mau 1 minggu ini enggak pulang, pergi sana abang. Abang sebulan nanti, pergi aja bang. Yang penting kirim uang. Ini udah enggak cinta lagi. Ini udah parah ini antum ini. Antum datang enggak ditengok. Ya, datang enggak diantar, pulang enggak dijemput, kayak jelangkung. Ini udah enggak cinta, udah parah ini. Wajib ada cemburu. Isi Nabi terbaik sebagai contoh. Apakah mereka enggak punya cemburu? Mereka punya cemburu. Subhanallah, saya ingat kisah Aisyah. Aisyah dengan Hafsah, dikerjai Hafsah. Kata Hafsah, mereka berjalan berdua dengan Nabi SAW. Ya, ketika itu kuda Hafsah, unta Hafsah lain dengan unta Aisyah. Biasanya kalau malam Rasulullah mendekat kepada Aisyah, berbincang-bincang sama Aisyah. Dikerjai Hafsah. Wahai Aisyah, untaku ini mantap. Coba malam ini dulu. Aku mau coba untamu. Coba kita tes, tukar. Subhanallah, tukarlah. Aisyah naik unta, Hafsah. Hafsah naik unta. Malam hari Nabi mendekat ke unta Aisyah. Karena dikiranya apa? Ternyata siapa? Hafsah. Gak mungkin Nabi balik. Dia bincang-bincang, Aisyah lihat. Sampai ketika turun, dibanting-bantingkannya kakinya. Apa kata dia? Lebih baik aku digigit kala jengking daripada seperti ini. Aku lihat Nabi bicara-bicara dengan dia, aku di sini. Cemburu itu wajar. Yang penting tidak melanggar syariat. Gara-gara cemburu ke dukun,
gara-gara cemburu paksa suaminya menceraikan yang lain madunya, ini haram. Ya. Baik. 2 menit lagi. Ana wahid bas. Ana wahid. Ustaz. خلي سر بيننا دعوة ما يحتاج. Menurut antum kira-kira manhaj Wahabi ini golongan selamat? Ya, dari kelompok-kelompok lain mohon penjelasannya. Enggak ada golongan Wahabi. Enggak ada. Ini karang-karangan musuh Islam. Enggak ada golongan Wahabi. Enggak ada. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu bukan pembuat golongan, bukan pembuat sekte, enggak ada. Dia berdakwah dengan Quran dan Sunnah. Dan dia enggak karang-karang manhaj, ya. Dalam perkara fikih dia bermazhab Ahmad Ibn Hanbal. Ahmad Ibn Hanbal murid Imam Syafi'i dan guru Imam Syafi'i sekaligus. Subhanallah, enggak ada yang baru. Orang-orang yang anti kepada Islam yang dibawa Nabi alaihissalam membuat orang takut daripada Islam mengatakan Wahabi. Wahabi sekarang adalah gelar untuk semua orang yang mengamalkan sunnah dari musuh-musuh Islam. Padahal kita pun nggak tahu di mana negeri Wahabi, siapa pendiri Wahabi, nggak ada. Ini tipuan musuh-musuh Islam saja. Subhanallah. Ustadz, bagaimana kalau di zaman ini kita diperintahkan seperti Nabi Ibrahim? Siapa pula yang merintahkan antum sebagai Nabi Ibrahim? Mana ada? Dalam hal apa? Mimpi. Mimpi antum disuruh sembelih anak antum itu dari syaitan. Wahyu telah sempurna turunnya. Gak boleh bergantung dengan mimpi lagi. Kadang-kadang syaitan datang. Aku ini Jibril. Aku merintahkan kau sembelih anakmu. Gak boleh, itu syaitan. Jibril gak pernah suruh maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ada orang bertanya pernah di Medan saya dengar. Dia bertanya kepada Ustaz Abdul Hakim, Ustaz, bagaimana andai kata kita khawatir anak kita nanti membuat kita kufur? Boleh kita cekik dia, kita sembelih. Dia tiru siapa? Khidir. Khidir itu dengan wahyu dia membunuh anak tersebut. Engkau dengan apa? Subhanallah. Maka enggak boleh. Enggak boleh. Yang terakhir ini tentang tafsir penyakit Nabi Ayub. Ya, ada persisian ya. Ada yang membersihkan penyakit ini. Ada yang mengatakan enggak layak Nabi Ayub alaihissalam itu mendapatkan penyakit kudus seterusnya. Tapi saya enggak tahu yang rajih, wallahu tabaraka ta'ala. Mungkin bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz kita. Demikianlah ikhwati rahimakumullah, kajian malam hari ini tidak ada ilmu baru. Wallahi, saya enggak memberikan ilmu. Saya hanya mengulang-ulang kaji. Ya, kalau ilmu bukanlah ana yang menyampaikan, di sini ada sesepuh antum, syekh-syekh antum. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah tidak pada tempatnya. Semoga Allah SWT pertemukan kita kembali sebagaimana Allah pertemukan kita sekarang, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama di surganya sebagaimana Allah kita mengumpulkan kita sekarang. Wallahu tabaraka ta'ala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.